dan Gunawan. Sebelumnya apa kabar hari ini? Baik. Baik. Baik dong. Oke, langsung saja kita akan memulai materinya. Terima kasih kepada teman-teman sudah menyempatkan waktunya. Langsung saja kita masuk di pembahasan karena kita membahas tentang merumuskan dan menerapkan strategi sumber daya manusia. Kepada saudara Gunawan, coba jelaskan apa-apa saja yang perlu dilakukan untuk merumuskan strategi dalam perencanaan sumber daya manusia. Ya, secara garis besarnya saja lah untuk kita ketahui bersama. Ya, terima kasih seperti itu. Begini, dalam merumuskan suatu strategi, hal ini melibatkan suatu bidang produksi atau operasional, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan pengembangan. Adapun lingkaran proses perencanaan strategi, yaitu diantaranya definisi, filosofi, dan misi. Definisi, filosofi, dan misi itu terbagi atas dua, internal dan eksternal. Dan di sini saya akan menjelaskan dari eksternalnya dulu. Di mana eksternalnya itu bagaimana kita untuk mengetahui penyaringan lingkungan untuk kesempatan dan ancamannya di suatu perusahaan gitu. Dan kemudian saya akan menjelaskan tentang intervalnya. Intervalnya itu bagaimana kita mengetahui tentang kekuatan dan ancaman di suatu perusahaan atau organisasi. Nah, setelah kita menjelaskan tentang eksternal dan eksternal dan internal itu, kemudian kita beranjak ke peramalannya, peramalan organisasi. Nah, peramalan organisasi itu bagaimana kita mendapatkan tempat di suatu lingkungan agar perusahaan tersebut itu bisa berdiri, gitu. Kemudian setelah kita melakukan peramalan, kita beranjak ke pengembangan rencana. Yang sangat penting di sini pengembangan rencana, bagaimana kita menjalankan rencana atau strategi dalam menjalankan suatu perusahaan, gitu. Dan yang terakhir itu penerapan dan pengawasan, perbaikan dan rencana. Nah, disinilah yang penting ini, bagaimana penerapannya dalam menjalankan suatu perusahaan tersebut. Nah, gitu. Nah, oke. Karena kita sudah mengetahui definisi, visi misi, sampai masuk eksternal, internal, peramalan, pengembangan serta penerapan pada merumuskan strategi SDM. Jadi karena apa yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Jadi sebenarnya tujuan dari proses perencanaan sumber daya manusia strategi ini seperti apa, untuk apa tujuannya kira-kira? Baik, di sini ada pun beberapa tujuan strategis. Nah, yang pertama itu untuk menentukan kualitas dan kuantitas suatu karyawan. Itu yang pertama. Kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Ketiga, untuk menghindari kekurangan dan kelebihan karyawan. Keempat, untuk menghindari mismanajemen dan tumpang tindih dalam melaksanakan tugas. Itu yang keempat. Dan kelima, untuk mempermudah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat. Keenam, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program pengadaan, penyeleksian, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Dan yang ketujuh, untuk menjadi pedoman melaksanakan mutasi dan pensiun karyawan. Dan yang terakhir itu untuk menjadi dasar saat penilaian kinerja karyawan. Mungkin itulah yang terdapat dari tujuan perencanaan strategis. Oke, jadi dalam tujuan perencanaan strategi terdapat 8 poin kawan-kawan. Ada kualitas, kuantitas, tersedianya tenaga kerja sekarang atau di masa yang akan datang, menghindari kelebihan kekurangan karyawan, serta mismanajemen dalam suatu perusahaan. Nah, kemudian kita akan membahas prinsip perencanaan SDM. Nah, kalau pertanyaan ini mungkin terkhusus pada konco saya, di mana
pertama itu tujuan. Tujuan perencanaan sumber daya manusia yang dihubungkan dengan program dan kegiatan bisnis yang diambil oleh setiap pekerja. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua itu penerapan persyaratan atau kualifikasi sumber daya manusia yang diterapkan dalam gereja dan digunakan untuk rekrutmen dan seleksi. Perencanaan sumber daya manusia ini baik juga selalu diawali dengan penerapan kualifikasi sumber daya manusia yang jelas dengan diterapkan secara konsisten dalam proses rekrutmen atau seleksi. Itu yang kedua. Poin ketiga, proses perencanaan sumber daya manusia harus disertai dengan prediksi demand yang biasa disebut dengan permintaan, dan suplai itu persediaan. Nah, pasar tenaga kerja internal dan eksternal. Perencanaan sumber daya manusia ini harus didasarkan dengan planifikasi yang cukup akurat dan dilakukan secara kontinus mengenai dengan permintaan dan persediaan tenaga kerja baik dari sisi internal perusahaan ataupun sisi eksternal. Nah, itulah prinsip perencanaan sumber daya manusia. Terkait dengan peranan sumber daya manusia dalam perumusan strategi, yaitu ada 4. Hubungan administratif, ada yang kedua itu hubungan satu arah, yang ketiga itu hubungan dua arah, yang keempat itu hubungan integratif. Nah, yang pertama itu hubungan administratif. Dalam hubungan administratif ini perhatian fungsi sumber daya manusia difokuskan pada aktivitas sehari-hari. Departemen sumber daya manusia terlibat dalam pekerjaan administratif yang tidak berkaitan dengan kebutuhan seperti dari bisnis perusahaan itu yang berhubungan dengan administratif. Nah, yang kedua itu hubungan satu arah. Di hubungan satu arah ini, dalam hubungan ini difungsikan perencanaan bisnis strategi perusahaan, membangunkan rencana strategi dan kemudian menginformasikan kepada fungsi sumber daya manusia tentang perencanaan tersebut. Nah, yang ketiga hubungan dua arah. Hubungan dua arah ini dua arah yang memudahkan bagi pengembangan isu-isu sumber daya manusia selama proses formulasi strategi. Nah, yang keempat itu hubungan integratif. Hubungan integratif ini bersifat dinamis dan beraneka strategi. Perusahaan dengan hubungan integratif ini memiliki fungsi-fungsi sumber daya manusia yang berdiri secara benar dan proses perumusan strategi yang dimaksudkan strateginya. Baik, Saudara Taufik Abdillah sudah menjelaskan tentang prinsip perencanaan SDM, peranan SDM dalam perumusan strategi, di mana ada tiga prinsip. Yang pertama, tujuan, penerapan, dan proses. Sedangkan di peranan ada 4 poin. Yang pertama, hubungan administratif, hubungan satu arah, hubungan dua arah, dan hubungan integratif. Selanjutnya kita akan ke indikator metodologi untuk merumuskan strategi, di mana kali ini saya akan bertanya kepada teman saya yang ada di samping saya, sendirinya cantik jelita. Langsung saja kepada Nurul Hikmah dipersilakan. Menurut Baer dan Holder pada tahun 1988, metodologi untuk merumuskan strategi sumber daya manusia terdiri dari 4 poin. Poin pertama yaitu menilai kelayakan dari sudut pandang sumber daya manusia. Kelayakan bergantung pada apakah jumlah dan jenis orang adalah kunci yang dibutuhkan untuk membuat usulan yang berhasil dapat diperoleh secara tepat waktu dan wajar. Kedua yaitu menentukan kebutuhan. Periksalah implikasi strategi dalam hal kebijakan sumber daya manusia, apakah itu penting. Yang ketiga yaitu menentukan tujuan. Yang keempat yaitu menentukan cara untuk mencapai tujuan. Aturan umumnya adalah semakin dekat kesesuaian faktor eksternal dan internal, semakin baik strateginya. Konsisten dengan kebutuhan,
dari sudut pandang sumber daya manusia, dan yang kedua menentukan kebutuhan, dan ketiga menentukan tujuan, serta yang keempat menentukan cara untuk mencapai tujuan. Baik, terima kasih telah menyaksikan video kami. Itulah tadi yang sempat kami bahas, materi tentang merumuskan dan menerapkan strategi sumber daya manusia. Mohon maaf jika dalam video ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, karena video ini merupakan video pertama kami. Akhir kata, jangan lupa nonton dan komen serta sarannya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.